Saya pakai Oppo Find X2 Pro sebagai daily driver sejak pertama kali launching. Smartphone itu enak banget dipakai, performanya bagus, layarnya keren, kamera talk chair, komplit lah. Cuman kalian bisa lihat UI apa yang saya pakai ini. Yap, saya pakai launcher berbeda karena kurang pas sama launcher bawaannya. Belum lama ini kita udah pernah bahas ColorOS 7. Itu update yang bawa fitur cukup keren. Cuman, ColorOS 11 ini nih, next level sob. Yang pastinya jadi pertanyaan adalah kenapa ujuk-ujuk jadi versi 11? Kan awalnya ColorOS 7 ini dilakukan agar kita tuh nggak bingung sebenarnya. Jadi disamakan sama versi Androidnya. ColorOS 11 ini tuh berjalan di atas Android versi 11. So yang baru tuh bukan user interface-nya aja, tapi semua fitur Android 11 dan dibalut rapi sama ColorOS 11 dan beberapa fitur baru yang ditambahkan sama Oppo. Itulah kenapa banyak yang ngomongin. Karena itu bukan cuman tampilan baru aja, apalagi ColorOS ini tuh bisa dicobain nggak lama setelah launching Android 11. Biasanya update Android itu nggak datang secepat ini. So, apa yang spesial dari ColorOS 11 ini? Well, yang pertama tentu sobat akan dapetin fitur-fitur native dari Android 11 seperti Smart Device Control. Jadi kalau misalnya punya smart device kayak Smart TV atau bahkan Smart Bulb, itu tuh bisa diatur langsung dengan cara menahan tombol power kayak begini. Terus ada Chat Bubbles, jadi bisa ngechat kayak zaman Facebook Messenger. Buat chat yang penting dan nggak bisa sampai kelewat, tentu fitur ini tuh akan berguna banget. Dark Mode yang bisa di reschedule, screen record built-in, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas satu-satu. Hadirnya ColorOS 11 itu tuh membalut fitur-fitur native tadi dan menambahkan fitur-fitur penting yang sangat berpengaruh sama user experience. Sebelum kita dipaksa untuk menggunakan smartphone tanpa adanya app drawer, sekarang itu tuh bisa milih loh, mau pakai app drawer atau enggak. Terus cara untuk mempersonalisasikan home screen itu tuh terletak di satu tempat. Semua tuh rapi di sini. Mau tema, wallpaper, icon, layout, colors, font, semua tuh numplek di sini. Sebelumnya lokasinya kan mencar ya. Wallpapernya juga banyak banget yang bisa sobat pilih. Bahkan ada yang dari artis terkenal. Jadi sobat itu tuh bisa dapetin wallpaper eksklusif tapi sangat artsy banget. Salah satu yang saya suka di bagian personalisasi ini adalah Always on Display. Pakai panel AMOLED tapi nggak memaksimalkan Always on Display itu tuh sayang banget. Makan baterai banyak, justru sebaliknya menurut saya. Always on Display ini tuh justru bisa menghemat baterai jika kita ngaturnya tuh dengan tepat gitu. Contoh di ColorOS 11, Always on Display-nya tuh bisa kita atur untuk nampilin informasi apa aja. Mau pakai pattern yang kayak gimana, bahkan bisa bikin sendiri juga loh. Atau mau pakai teks, gambar, jam analog, dan jam digital. Informasi yang mau ditampilin juga bisa diatur. Patternnya mau dikasih jam analog apa enggak, mau ada jam digitalnya apa enggak, tanggal, presentasi baterai, bahkan icon notifikasi itu bisa kita set. Jadi bisa sesuaikan sama kebutuhan. Icon-iconnya juga bisa diganti-ganti loh sob. Bisa mau diatur tuh kayak gimana. Contohnya ya kayak minimalis kayak begini bisa pilih yang material. Mau yang kayak Oppo biasa pilih default. Mau model lain seperti Pebble misalnya, atau mau ngeset sendiri pilih custom. Bentuk iconnya tuh bisa dipilih. Mau kotak, oval, jejar genjang, bisa semua. Ukuran icon tengahnya juga bisa diatur. Besar kecil ikonnya juga bisa diatur. Bahkan tulisannya segede apa juga bisa diatur. Mau rapi tanpa tulisan bisa juga. Fontnya mau pakai yang mana bisa juga. Bahkan bisa beli font-font aneh di sini. Dan kostumisasinya tuh endless. Sebelumnya buat ngelakuin ini tuh kita harus install pihak ketiga. Cuman sekarang semua built-in di operating sistemnya. Dark mode juga ada dan bisa di set mau kapan ngaktifin dark mode-nya. Pas udah malam aja kah atau pas sore-sore, terserah. Dark mode terdiri dari 3 pilihan kontras lagi. Ada enhance yang artinya hitam seitem-itemnya, medium, dan gentle yang lebih mirip kayak abu gitu. Saya tuh suka gimana Oppo ngasih pilihan ke kita. Karena dark mode yang hitam banget kayak begini tuh mungkin terlalu ekstrim buat semua orang. Jadi dikasih pilihan medium dan gentle biar lebih nyaman di mata. Cara screenshot di ColorOS 11 ini juga sama kayak di ColorOS 7. Selain bisa pakai cara biasa yaitu dengan cara tahan tombol power sama volume down, bisa pakai cara dengan gestur 3 jari. Selebihnya pakai cara ini tuh bisa langsung milih area yang mana yang mau di save. Nggak harus save selayar-layar terus crop lagi gitu. Dikombinasikan sama fitur dari Android 11, kamu bisa langsung nge-translate foto tersebut.
Inilah lebihnya custom OS, nambahin fitur sekaligus di merge biar dapetin user experience se-seamless ini. Screen recording kini juga udah built-in di Android 11, tapi di Oppo udah ada di level yang berbeda. Kini kita bisa ngerekam screen pas lagi main game sambil ngerekam muka kita juga. Jadi nggak harus setup dual kamera dan lain-lain. Udah bisa jadi auto YouTuber gaming. Seperti yang kita udah pernah bilang ya sob, kita tuh suka banget dari fitur game space di HP Oppo. Dia punya fitur buat ngeblok telepon, notifikasi, semua bisa diblok. Coronavirus bisa juga kali nanti kalau dia blok ya. Nah, sekarang ada pilihan immersive mode. Dia tuh ngeblok semua yang bisa ngeganggu gaming experience kita kayak alarm, notifikasi, telepon, quick settings, gesture navigasi, bahkan ngeblok gaming assistant-nya sendiri. Jadi kita tuh nggak sengaja kepencet gitu. Jadi bisa fokus main game dengan 100%. Ada juga mode autoplay buat kalian yang suka main game kayak RO. Jadi leveling tuh bisa jalan terus tanpa si HP tuh itu sleep. Cuman layarnya tuh jadi redup biar menghemat baterai. Saya masih nggak ngerti ya. Cuman Oppo doang yang ngerti soal kebutuhan para gamers kayak begini. Brand lain tuh nggak ada yang seujung kukunya sampai ngerti kayak yang beginian gitu. Suka ngereng kayaknya tim softwarenya. Aplikasi chat sekarang bisa kita aktifin fitur bubbles biar kalian tuh nggak kelewat chat penting dari gebetan, istri, atau mantan yang tidak kembali. Bubbles ini tuh mirip kayak Facebook Messenger ya, unik. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah diaktifin. The choice is yours. Overall, menurut saya ini adalah custom UI paling demokratis yang pernah saya lihat. Semua itu bisa diatur gitu. Nggak kayak dulu yang kumaha maneh we gitu. Kalau Oppo ya ikonnya kotak-kotak yang nggak ada app drawer dan kita tuh disuruh nerimo aja begitu. Sekarang semuanya tuh bisa kita yang nentuin. Bahasa Prancisnya mah itu apa ya? HP aing kumaha aing gitu. Nah, dulu kita tuh harus ngoprek sendiri untuk dapetin kostumisasi yang kita inginkan. Sekarang kita disiapkan oleh Oppo untuk memilih. Jujur saya suka yang kayak begini karena nggak semua orang adalah tukang ngoprek gitu. Kalau gini kan semua orang jadi bisa ngeksplor tampilan seperti apa yang mereka inginkan. Itu aja sob pembahasan sedikit soal ColorOS 11 bisa ngapain aja. ColorOS 11 ini juga akan hadir untuk beberapa model Oppo lainnya, jadi nggak cuman yang baru-baru aja. Listnya ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian aja dari Moldy out.